Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Astri. Nah, di video kali ini kita belajar tentang strategi pembelajaran, tentang pengenalan diri, keluarga, dan lingkungan tetangga, modul 2. Perkenalkan, nama kakak Astri Purwatiningsih, NIM 200114450, kelas 5A. Nah, di dalam proses mengenal diri, keluarga, dan lingkungan tetangga, para siswa akan melalui proses imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, keempat, proses tersebut dalam pengetahuan IPS dinamakan interaksi. Di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat juga akan mengalami proses konflik dan juga interaksi sosial. Nah, yang pertama kita belajar tentang identitas diri dan keluarga. Anak usia kelas 1 sekolah dasar adalah anak yang sedang belajar bersosialisasi. Mereka perlu diperkenalkan kepada dirinya sendiri dan juga mengenal keluarganya. Apa yang perlu diajarkan adalah interaksi sosial. Dalam pembelajaran IPS, ruang lingkup interaksi sosial di lingkungan keluarga terdiri dari interaksi dengan kontak primer dan interaksi kontak sekunder. Nah, kontak primer adalah interaksi yang dilakukan secara langsung, sedangkan kontak sekunder adalah interaksi melalui pihak ketiga. Nah, peranan paling penting dalam interaksi sosial untuk anak-anak atau orang dewasa adalah komunikasi. Nah, kontak sosial setiap orang dapat melakukannya, tetapi untuk berkomunikasi belum tentu mampu. Nah, kita dapat bertemu dengan orang Mesir, bahkan bersalaman, tetapi belum tentu kita dapat berinteraksi dengan orang Mesir tersebut. Nah, di dalam interaksi sosial terdapat proses sosial yang harus dieksplorasi oleh guru seperti adanya imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, arti penting dari komunikasi sosial adalah bahwa seseorang menyampaikan pesan melalui pembicaraan, gerak-gerak isyarat, atau sikap untuk dipahami oleh pihak lainnya. Perasaan-perasaan yang ingin dia sampaikan oleh orang agar orang dapat memahami maksud dari lawan komunikasinya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan terdapat proses sosial yang harus dieksplorasi oleh guru, seperti adanya imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, adik-adik, yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah proses menirukan tindakan orang lain. Seseorang anak yang melakukan imitasi dapat menimbulkan ketaatan terhadap norma-norma tertentu, memungkinkan mungkin pernah kita berdebat dengan anak kecil di rumah. Anak biasanya akan lebih taat pada apa yang dikatakan oleh gurunya daripada oleh orang tuanya. Nah, jika menemukan fenomena ini, artinya sekolah telah berhasil menanamkan proses sosial imitasi bagi anak. Celakalah jika yang diimitasi oleh anak adalah perilaku buruk. Beberapa anak dari keluarga yang kurang baik atau dari keluarga yang suka berkata kotor. Dengan demikian, guru di kelas 1 harus berhati-hati dan menjadi teladan bagi siswanya. Nah, imitasi ini bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Nah, imitasi bersifat positif jika misalnya seorang anak menirukan cara makan yang baik, disiplin dalam membuang sampah. Nah, sedangkan contoh imitasi yang negatif misalnya mengimitasi orang yang kebiasaan merokok, suka bertengkar, berkata dengan bahasa yang kasar. Nah, yang kedua ada proses sugesti. Nah, proses sugesti berlangsung jika seorang memberi suatu pandangan dan pihak lain menerimanya. Proses sugesti sebenarnya hampir sama dengan imitasi, tetapi titik tolaknya itu berbeda. Pada imitasi, proses peniruan dilakukan oleh yang meniru dan pihak yang ditiru tidak mengajak dirinya untuk ditiru oleh orang lain. Sedangkan pada sugesti, pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi seseorang untuk menirukan tindakan atau perkataan sesuai dengan yang dia inginkan.
Nah, sugesti akan berjalan dengan lancar jika memberi pandangan adalah orang yang berwibawa, otoriter, atau orang yang mungkin memiliki kemampuan hipnotis. Proses sugesti tidak selamanya dilakukan oleh orang yang berwibawa. Proses sugesti juga dapat terjadi di antara orang biasa. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, proses identifikasi dapat terjadi secara sadar maupun secara tidak sadar. Nah, secara sadar, jika seorang berusaha bekerja keras karena ingin sukses seperti orang yang jadikan idolanya. Walaupun dapat berlangsung dengan sendirinya, proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan di mana seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lainnya dengan baik sehingga sikap, tindakan, pakaian, pandangan hidupnya sangat dijiwai oleh yang bersangkutan. Nah, pada usia madrasah, kegiatan belajar banyak berlangsung dari proses identifikasi atau meniru. Untuk keberhasilan pembelajaran IPS, proses identifikasi hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru. Nah, ciptakan kegiatan yang menarik di sekolah, maka siswa akan melakukan identifikasi menurutnya di lain kesempatan. Nah, simpati. Proses simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dalam proses simpati, perasaan seseorang memiliki keinginan untuk memahami pihak lain, bahkan ingin melakukan kerjasama dengannya. Timbulnya rasa simpati karena pihak lain dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Nah, adapun materi yang diajarkan untuk tingkat sekolah dasar adalah bentuk interaksi asosiatif, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, yang terakhir yang kedua, kita belajar tentang pembelajaran tentang lingkungan rumah dan peristiwa penting dalam keluarga. Nah, setelah anak mengetahui tentang identitas diri dan keluarga, materi berikutnya adalah mengajak anak atau siswa mampu mendeskripsikan lingkungan rumah dan mampu memahami peristiwa penting di rumah. Untuk peristiwa penting di rumah diharapkan berisi tentang peristiwa yang berkesan baik bukan yang berkesan buruk. Nah, peristiwa penting dalam keluarga antara acara pernikahan, kelahiran, melaksanakan puasa Ramadan, merayakan hari besar Islam, berkurban pada Idul Adha. Nah, tugas guru kepada siswa untuk membawa foto album pada dasarnya upaya guru untuk mengenal siswanya. Hal ini penting karena secara teori guru harus menyadari dan selalu mengingat bahwa setiap siswa individu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis pengalaman. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pengalaman reflektif. Yang ketiga, ada konseptualis abstrak. Dan keempat, ada percobaan aktif. Nah, yang ketiga, kita belajar tentang pembelajaran tentang peran dalam keluarga dan lingkungan. Nah, perlu diketahui peserta didik di sekolah merupakan anak masyarakat yang memiliki latar belakang kedudukan sosial yang beragam. Mereka ada yang berasal dari keluarga kaya, terpandang, kedudukan sosial tertinggi, terkenal, dan lain sebagainya. Sebaliknya, di antara mereka juga ada dari keluarga miskin dan tidak terkenal dan memiliki kedudukan yang rendah. Nah, seorang guru harus memahami tentang status sosial sebelum mengajar tentang kedudukan dan peran anggota dalam keluarga, lingkungan tetangga. Status adalah posisi yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan bahwa seorang guru harus memahami tentang status sosial sebelum mengajar, tentang kedudukan dan peranan anggota dalam berkeluarga, dan lingkungan tetangga. Status adalah posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu kelompok. Adapun
Cara yang utama bagi seorang untuk memperoleh status sosial. Yang pertama yaitu accredited status adalah status yang dimiliki secara otomatis dan tanpa ada usaha. Nah, yang kedua ada Ignified status, nah, yaitu status yang diperoleh seseorang melalui usaha yang sungguh-sungguh. Status ini tidak diperoleh melalui kelahiran atau keturunan, tetapi melalui kerja keras, belajar, serta contohnya status menjadi bupati, menteri, maupun menjadi guru. Nah, adapun metode bermain peran atau sosiodrama. Sosiodrama adalah metode mempertunjukkan atau mempertontonkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang, tingkah laku orang sesuai perannya. Metode sosiodrama berarti cara menyajikan bahan pembelajaran dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mendramastikan cara tingkah laku. Nah, adapun kelebihan metode sosiodrama. Yang pertama, murid melatih dirinya untuk memahami dan mengingat bahan yang akan didramakan. Yang kedua, murid akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga, bakat yang terpendam pada murid dapat dipupuk sehingga memungkinkan akan muncul atau timbul bibit seni dari anak tersebut. Nah, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baik. Adapun kekurangan dari metode sosiodrama. Yang pertama, sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama menjadi kurang aktif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Terus yang terakhir, memungkinkan kelas lain sering terganggu oleh pemain drama. Adapun komponen pembelajaran, yang pertama faktor tujuan, terus kedua faktor materi, yang ketiga ada faktor siswa, yang keempat ada faktor fasilitas, yang kelima ada faktor waktu, yang terakhir ada faktor guru. Sekian pemaparan materi dari Kakak. Bila ada kesalahan dalam perkataan maupun pengucapan, Kakak mohon maaf. Terima kasih telah menonton video Kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.